Selamat siang, berikut untuk pengujian inverter box panel 10.000 watt hybrid mode UPS 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor ordernya, langsung saja kita akan ujikan. Sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingan atau tampilan-tampilan yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, sebelum itu saya akan lihatkan untuk tampilan dalam. Oke, di sini kita lihatkan, kita copot. Oke, kita bisa lihat ya, di sini ada trafo, ada MCB ya, di sini ada MCB baterai, MCB soft start dan MCB output input ya. Dan ini untuk output dan input diusahakan jangan terbalik ya untuk polaritasnya. Oke, di sini ada induktor juga dan inverter ada di bagian atas. Oke, di sini untuk langkah pertama kita nyalakan terlebih dahulu MCB soft start ya. Kemudian MCB baterai kita nyalakan. Setelah itu MCB soft start kita off kan ya. Di sini. Oke. Dan setelah itu inverter kita nyalakan ya. Oke, di sini inverter menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Di sini menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya. Karena di sini tidak menggunakan MPPT, jadi kita lewati saja terlebih dahulu ya. Di sini kita kembali, kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu ada parameter AC input. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini juga bisa kita setting ya. Di sini semisal kita ingin rubah menjadi 250 volt, kita cukup tekan angka 25 saja karena di sini sudah berkalian 10 ya. Kemudian kita checklist di sini dan secara otomatis dia sudah tersetting. Untuk batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Kemudian kita ke pengaturannya. Di sini ada pengaturan pengisian. Di sini plug dan float juga bisa kita setting ya. Di sini semisal kita ingin setting di 53 volt. Sama 53 volt. Di sini secara otomatis langsung tersetting. Dan untuk arus pengisian di sini di 5 ampere ya. Di sini minimal di 5 ampere dan maksimal di 40 ampere. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini kita ke menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai ini ya. Kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect ya. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Di sini sama bisa. Ini tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu ada menu prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN sedangkan DC untuk inverter ya. Di sini kita bisa pilih salah satu untuk menu prioritas ini. Kita kembali, kemudian di sini ada atur ATS atau pengaturan ATS. Di sini HV recovery di 51 volt dan LVD di 46 volt. Di sini kedua pengaturan ini juga bisa disetting. Di sini semisal kita ingin settingkan di tegangan 52 sehingga langsung tersimpan, dan di sini LVD di 46 volt. Di sini juga langsung tersimpan ya nanti ketika di setting ya. Di sini untuk LVD nanti ketika berada di tegangan 46 volt atau di bawah 46 volt, maka nanti secara otomatis akan berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan juga ujikan untuk perpindahannya. Oke, kita kembali. Di sini kita ke menu selanjutnya yaitu ada bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini ya. Oke, kemudian di sini ada adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada tentang atau informasi. Kita bisa lihat di sini ada mode solar inverter dan nominal daya di 10.000 watt ya. Dan nominal output di sini di 220 volt. Oke, langsung saja di sini saya akan ujikan inverternya. Di sini input PLN saya nyalakan. Di sini input PLN masuk ya. Kemudian di sini saya akan turunkan tegangannya. Tadi berada di 46 volt ya.
Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini saya akan naikkan kembali tegangannya. Tadi HPR recovery kita bisa lihat di sini ada 52 volt ya. Kita naikkan tegangannya sampai di 52 volt. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk melakukan perpindahan ya. Di sini kita tunggu kisaran 1 menit. Di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Di sini kita ubah lagi prioritasnya menjadi prioritas AC. Di sini sudah prioritas AC ya. Kemudian di sini saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Ya, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, ya di sini secara otomatis maka langsung berpindah kembali ke PLN. Nah, sini untuk chargingnya kita ubah lagi prioritasnya menjadi prioritas DC. Kemudian kita simulasikan ketika baterai ini habis. Oke, di sini saya simulasikan ketika baterai habis. Dan untuk chargingnya sendiri kita harus ubah prioritasnya menjadi prioritas AC untuk lakukan pengujian charging ya. Di sini kita tunggu sampai charging ya. Oke, di situ mulai naik, tandanya berfungsi dengan normal untuk chargingnya. Kita tunggu. Oke, di situ naik terus ya. Dan di sini menandakan bahwa charging bisa berfungsi ya. Dan di sini kita ubah lagi prioritasnya menjadi prioritas DC untuk lakukan pengujian beban ya. Oke, di sini untuk PLN saya matikan terlebih dahulu. Dan di sini baterai saya nyalakan ya. Oke, baterai sudah saya nyalakan. Oke, di sini kita akan ujikan beban dengan menggunakan beban blower dan juga beban heater ya di sini. Oke, langsung saja kita bebangi di sini blowernya. Oke, 3000 watt ya. Kita tambah lagi 5000 watt. Oke, 9000 watt ya di sini. Kemudian saya tambah lagi 10.800. Oke, saya over di sini inverter proteksi off karena ada kelebihan beban ya. Dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali ya.
Ini dia inverter sudah hidup kembali. Kemudian di sini saya akan ujikan menggunakan varietas AC ya, atau dari PLN. Di sini, nah, saya nyalakan kembali input PLN-nya. Oke, di sini kita tunggu ya. Oke, di sini berpindah. Kemudian di sini saya akan bebani menggunakan beban blower ya. Oke, di sini kisaran 1000 watt. Saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, maka secara otomatis di sini langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Oke, dan untuk load di sini akan muncul ketika beban berada di 300-an watt ya, 300 atau 400-an watt lebih, karena di sini jika beban hanya kisaran 100 maka tidak akan muncul di tampilan sini ya. Jadi nanti ketika beban berada di tegang atau berada di 100-an watt, maka di sini tidak akan muncul pada tampilan dalam LCD. Tapi nanti ketika sudah berada di 300-an watt atau 400-an watt lebih, maka di sini akan muncul ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter box panel UPS mode touchscreen ya. Di sini mode UPS inverter touchscreen 10.000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.